Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Wafima Faza dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 4, kelas reguler B, akan memenuhi tugas mata kuliah tafsir dan hadis tarbawi, yaitu menerangkan dan juga menjelaskan tentang tafsir surat Luqman ayat 13 sampai 15 dan juga surat Ibrahim ayat 40. Di sini kita mulai dari surat Luqman ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Jadi memang teman-teman, kita memang sudah tidak asing dengan nama Luqman Al-Hakim, yang mana Luqman ini adalah seorang ahli hikmah yang terkenal pada zaman Nabi Daud. Nama Luqman sendiri diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman, yang mana namanya juga diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Padahal Luqman sendiri bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang ulama, juga bukan seorang sahabat. Tapi Luqman ini hanya seorang, menurut pendapat Abbas, Ibnu Abbas, Luqman adalah seorang pencari kayu bakar. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang pengembala kambing, ada juga yang mengatakan seorang penjahit, dan lain sebagainya. Dari sini kita belajar dari surat Al-Luqman, kita belajar dari kisah Luqman Al-Hakim bahwa beliau memberikan nasihat kepada anaknya. Di sini kita ketahui Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunaya." Ya bunaya ini merupakan tazwir yang lafadz yang menunjukkan sebuah kasih sayang dari ayah kepada anaknya. Kemudian teman-teman, di sini saya akan membahas sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Luqman ayat 13 sampai 15. Yang pertama, kita belajar dari kisah Luqman Al-Hakim, yaitu tentang parenting seorang ayah kepada anaknya. Disebutkan dari surat tersebut yaitu lafadz wa huwa ya'idhu, yaitu Luqman memberi pelajaran kepada anaknya. Dari situ kita mengambil pelajaran bahwa mendidik anak itu harus dengan bijak, tidak hanya memberikan sewenang-wenang kepada anaknya, tapi juga kita perlu memberi pelajaran, yaitu yang disebut dengan parenting. Kemudian yang kedua, Luqman Al-Hakim memberikan pelajaran yaitu tentang la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim, yaitu tentang larangan mensekutukan Allah atau syirik. Di sini Luqman Al-Hakim mengatakan bahwa syirik itu adalah la dzulmun adzim, dosa yang paling besar. Kemudian yang ketiga, di sini kita belajar tentang birrul walidain. Disebutkan dari surat Luqman ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kemudian teman-teman, yang ketiga, kita belajar tentang birrul walidain. Disebutkan oleh Luqman Al-Hakim bahwa beliau memberi wasiat kepada anaknya bukan tentang dunia, bukan tentang harta, tetapi tentang birrul walidain, yaitu disebutkan dari lafadz wa wassaynal insana biwalidayhi, yaitu tentang birrul walidain, memperlakukan orang tua dengan baik
berbakti kepada orang tua dan tidak membantah orang tua. Kemudian yang keempat, di sini kita belajar tentang berbakti terutama kepada ibu. Disebutkan dalam ayatnya yaitu wahamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, bahwa seorang ibu itu telah mengandung seorang anak selama 9 bulan, yang kemudian disusul dengan menyusui selama 2 tahun, dan juga mendidik seorang anak dengan susah payah, dengan jerih payah. Disinilah Luqman Al-Hakim memberikan wasiat kepada anaknya bahwa sangatlah menjadi keharusan untuk berbakti terutama kepada ibu. Karena dari ibulah kita tumbuh, dari ibulah kita bisa memenuhi kebutuhan. Karena dari seorang ibulah kita tumbuh di rahim beliau, yang kemudian kita menyusu selama 2 tahun. Jadi maka menjadi wajiblah bagi kita seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu yang sudah bersusah payah mendewasakan kita, yang sudah bersusah payah mendidik kita dari bayi hingga dewasa. Kemudian teman-teman, yang terakhir kita belajar dari Luqman Al-Hakim tentang bersyukur kepada Allah dan orang tua. Di sini kita melihat ayat, kita interpretasi ayat anishkurli waliwalidaika. Dari sini kita belajar bahwa tentang syukur. Syukur yang paling utama adalah syukur kepada Allah. Karena dari Allah lah kita mendapat nikmat, segala nikmat hidup. Kita mendapat nikmat hidup dari Allah, maka kita wajib mensyukurinya. Kemudian yang kedua, kita diwajibkan bersyukur kepada orang tua. Karena dari orang tualah kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik secara zahir maupun batin. Dari orang tualah kita mengenal ilmu, dari orang tualah kita bisa tumbuh, kita bisa sekolah, dan lain sebagainya. Maka sangatlah penting kita untuk bersyukur kepada orang tua. Dan di ayat yang ke-15 di sini kita diajarkan bahwa jika ada orang tua yang memerintahkan kita kepada keburukan, maka itu tidak perlu kita ikuti. Yaitu sesuai dengan lafaz wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Fala tuti'huma itu adalah ayat yang melarang kita untuk mengikuti orang tua yang memerintahkan kita untuk menuju keburukan. Kemudian wasahibahuma fid dunya ma'rufah. Meskipun orang tua memerintahkan kita kepada keburukan, tapi kita wajib memperlakukannya dengan cara yang baik. Dan di ayat terakhir kita diingatkan bahwa summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yaitu kita ini akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Fa unabbi'ukum, dan nanti kita di akhirat akan diberitahu tentang segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia. Kemudian teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan tentang tafsir surat Ibrahim ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa. Ayat yang juga mengandung sebuah doa, sebuah harapan agar kita dan juga anak turun kita itu diberi kenikmatan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Memang teman-teman sudah kita ketahui bahwa sholat itu adalah hal yang luar biasa. Luar biasa, sholat adalah tiang agama. Dari sholat kita ini terhindar dari perkara buruk. Sesuai dengan ayat Al-Quran juga
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dari itu hendaklah kita sering berdoa kepada Allah, meminta kita dan anak turun kita ditetapkan, dikuatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian teman-teman, di sini yang terakhir yaitu tentang hadis. Di sini diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Setelah kita belajar tentang sholat dari surat Ibrahim, sekarang kita belajar tentang anak, tentang mendidik anak. Di sini kata Rasulullah, murru auladakum. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan sholat sejak usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka jika sudah mencapai usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan juga di sini kita diperintahkan untuk memisah ranjang, memisah kamar antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dari sini kita belajar bahwa ternyata Islam itu mengajarkan keindahan, mengajarkan parenting dari sejak kecil. Dari sejak kecil kita diajarkan untuk sholat tepat waktu. Kita diajarkan disiplin sejak usia 7 tahun. Bahkan jika sudah usia 10 tahun, kita diperbolehkan untuk memukul, yaitu memberi pelajaran. Dan yang terakhir, kita diperintahkan untuk mendidik anak kita untuk memisahkan tempat tidur mereka antara laki-laki dan perempuan. Dari situlah kita belajar teman-teman bahwa Islam itu sangat indah. Islam mengajarkan berbagai macam pendidikan kepada anak. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang bisa kita terapkan di hari ini, juga diterapkan kepada anak-anak kita nanti. Demikian keterangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.